Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Haberoi Vayacheru Beketuvim. Orang Berea menyelidiki kitab suci bagian kelima. Kaidah nomor 2, pengenalan akan genre. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bagaimana orang Yahudi menyelidiki dan memahami kitab suci mereka? Kita akan membahas cara membaca kitab suci seperti yang dilakukan orang Yahudi, yang terdiri dari 8 kaidah. Kali ini kita membahas kaidah kedua, mengenali genre. Dalam percakapan kita sehari-hari, biasanya kita memakai berbagai jenis tutur yang saling terkait. Misalnya, saat mengobrol dengan teman, kita mungkin menceritakan sebuah kisah dengan gaya narasi. Lalu memberikan nasihat, semacam instruksi, dan mengungkapkan aspirasi untuk masa depan selaras dengan nubuat. Perpaduan jenis tutur ini dapat juga kita lihat di dalam Alkitab. Setiap kitab tidak memiliki keunikan tipe masing-masing. Bahkan ada kalanya tipe yang berbeda muncul bersamaan dalam satu pasal. Mengenali dan membedakan jenis-jenis ucapan ini penting untuk penafsiran yang tepat. Mewaspadai jenis-jenis ucapan ini ketika membaca akan memampukan kita untuk memahami teks dengan lebih efektif, menemukan makna-makna baru, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kitab suci. Apa persamaan puisi, sejarah, sastra hikmah, nubuatan, sastra apokaliptik, akhir zaman, perumpamaan, narasi, silsilah, ratapan, peribahasa, nyanyian, alegori, kiasan, khotbah, doa, dan kitab hukum? Ya, ini semuanya adalah genre yang ditemukan dalam Alkitab. Bukan hal yang aneh jika satu kitab atau bahkan satu pasal memuat banyak genre. Misalnya, kitab Yesaya mencakup puisi dan nubuatan, sedangkan Injil mencakup narasi, perumpamaan, dan pengajaran. Mengenali dan memahami genre-genre ini dapat sangat membantu dalam menafsir teks Alkitab. Alkitab sebagai sebuah antologi, yaitu koleksi kitab yang kaya dan beragam, terdiri dari spektrum genre sastra yang luas, beraneka ragam. Alkitab berkisar dari narasi sejarah dan kode hukum, hingga puisi, nubuat, perumpamaan, tulisan akhir zaman, dan surat-surat. Masing-masing genre menyumbangkan cita rasa sendiri pada keseluruhan isi Alkitab, memberikan gambaran beragam tentang wahyu ilahi. Oleh karena itu, mengakui dan memahami genre sastra dari suatu teks tertentu merupakan hal mendasar dalam penafsirannya.
Ini menyoroti tujuan teks, latar kontekstual, dan pesan yang dimaksudkan penulis. Prinsip ini secara signifikan ditegaskan oleh fakta bahwa hukum yang sering dipandang sebagai tulang punggung Alkitab hanya merupakan sebagian kecil dari Alkitab. Sedangkan narasi dalam berbagai bentuknya mencakup sekitar 43% dari seluruh isi Alkitab. Jika Anda menafsir hukum sebagai bagian dari sebuah narasi, Anda akan memahaminya sebagai sebuah cerita tentang sebuah bangsa yang menerima hukum ribuan tahun yang lalu dengan tujuan untuk mendirikan sebuah negara baru, Israel, di tengah-tengah peradaban kafir. Namun, jika Anda membaca hukum dengan cara yang sama seperti Anda membaca buku teks atau manual pengoperasian kendaraan, Anda mungkin berpikir bahwa Anda wajib mematuhi 613 perintah yang ada, menyesuaikan hidup Anda dengan yang diharapkan Tuhan dari Anda. Hal ini menunjukkan pentingnya mengenali genre dan konteks saat menafsir kitab suci. Keanekaragaman sastra Alkitab mencerminkan keragaman pengalaman manusia yang dikomunikasikan melalui bahasa dan bentuk yang sesuai dengan keadaan kita. Mirip dengan interaksi kita sehari-hari, saat kita dengan mudah beralih dari menafsir lirik lagu cinta yang penuh perasaan kepada instruksi yang akurat dalam buku masak. Jelas kita harus mendekati kitab suci dengan mengenali keragaman genrenya. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk membedakan antara bahasa harfiah dan kiasan, antara catatan sejarah dan representasi simbolis, serta antara perintah dan perumpamaan. Mari kita perhatikan Kejadian 49 ayat 9 sebagai ilustrasi. Dalam ayat ini, Yakub menggambarkan putranya Yehuda sebagai anak singa. Yehuda adalah seekor anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap, ia berbaring seperti singa jantan dan singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Syair ini adalah bagian dari sebuah puisi, genre yang terkenal dalam bahasa puitis dan metaforisnya. Oleh karena itu, ungkapan Yehuda adalah anak singa harus ditafsirkan sebagai representasi simbolis dari kekuatan dan keagungan Yehuda, dan bukan dalam arti harfiah. Keluaran 34 ayat 6 menggambarkan Tuhan sebagai penyayang dan pengasih lambat marah, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi berhidung panjang dalam bahasa Ibrani. Namun ini hanyalah sebuah ungkapan, melambangkan kesabaran dan bukan komentar tentang ciri-ciri fisik ilahi. Demikian pula dalam Injil, ketika Yesua menyatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Yohanes 15 ayat 5. Dia menggunakan bahasa kiasan, metaforis, untuk menggambarkan hubungan antara dirinya dan para pengikutnya tanpa menyiratkan hubungan botanis apapun. Hosea 2 ayat 3 menyampaikan peringatan keras dari Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan sampai aku menelanjanginya dan menjadikannya seperti pada hari ia dilahirkan. Ini bukanlah ancaman harfiah berupa ketelanjangan di depan umum, namun sebuah kiasan yang menggambarkan akibat yang parah dari ketidaktaatan bangsa itu. Sebaliknya, ketika Adonai memberikan perintah kepada Gideon dalam Hakim-Hakim 7 ayat 5. Dan Tuhan berfirman kepada Gideon, "Setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat." Konteks ayat ini dengan jelas menunjukkan adanya perintah harfiah. Contoh-contoh ini menjelaskan pentingnya menafsir teks-teks Alkitab sesuai dengan genre sastranya. Pendekatan yang berbeda-beda ini tidak hanya menjaga pemahaman yang akurat, namun juga meningkatkan apresiasi kita terhadap kekayaan sastra Alkitab. Hal ini mengingatkan kita bahwa kitab suci, meskipun berasal dari Tuhan, namun juga sangat manusiawi dalam pengungkapannya.
Akibatnya, ketika kita memperdalam pengertian kita tentang genre-genre Alkitabiah, kita menjadi lebih mahir dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan melalui genre-genre tersebut, sehingga memperluas keterlibatan kita dengan firman Tuhan. Memang benar, mendekati Alkitab dengan memahami berbagai genre sastra menawarkan pengalaman membaca yang lebih berlapis dan bernuansa. Pendekatan ini tidak hanya membimbing kita dalam membedakan antara yang literal dan yang simbolik, yang historis dan yang alegoris, namun pendekatan ini juga memungkinkan kita untuk lebih mendalami teks tersebut, untuk mengapresiasi rincian ajaran-ajarannya, dan memahami secara lebih mendalam timeless truth, kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Mazmur adalah kumpulan nyanyian dan doa yang mengungkapkan berbagai macam perasaan manusia, mulai dari kesedihan dan pertobatan hingga kegembiraan dan ucapan syukur. Mengenali genre puisi Mazmur menghalangi kita untuk menafsirkannya sebagai pernyataan doktrinal atau narasi sejarah. Aku berbicara kepadamu dalam perumpamaan, kata Yeshua, Matius 13 ayat 15. Sebagai seorang rabi Yahudi yang menganut praktik tradisi Judaisme abad periode Bait Suci II, Mesias menggunakan perumpamaan sebagai metode pengajaran. Pendekatan ini mencakup keunikannya saat ia terlibat dalam dialog dan diskusi. Seringkali menanggapi pertanyaan dengan pertanyaan, perumpamaan teka-teki, dan gaya bahasa lainnya. Yesua jarang menggunakan bahasa literal harfiah. Sebaliknya, dia secara konsisten mengandalkannya ungkapan figuratif, memakai metafora atau kiasan, fenomena alamiah, dan perspektif manusiawi. Dia dengan terampil memakai cara-cara ini untuk menerangkan kebenaran rohani, mengungkapkan identitas ilahinya, dan mengungkap potensi yang belum tergali dalam diri kita masing-masing. Genre Alkitab yang beragam menuntut kita untuk mengubah lensa penafsiran kita ketika kita berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain, atau bahkan dari satu pasal ke pasal yang lain. Kesadaran akan genre ini membantu kita dalam menavigasi kompleksitas teks dan meningkatkan kemampuan kita untuk menafsir dan menerapkan ajaran-ajaran secara akurat. Hal ini membantu kita menghindari jebakan mengambil ayat-ayat di luar konteks atau menerapkannya dengan cara yang tidak pernah dimaksudkan oleh penulis aslinya. Dengan melakukan hal ini, kita akan lebih diperlengkapi untuk menghargai Alkitab dengan segala kekayaan dan kedalamannya, dan untuk memahami dengan lebih akurat kebenaran-kebenaran abadi yang terkandung di dalamnya. Bagaimana dengan genre surat-surat Rasul Rabi Shaul Paulus? Surat-surat Rasul Paulus merupakan penggabungan dari beberapa genre. Surat-surat itu sendiri adalah sebuah genre, tetapi di dalamnya kita menemukan unsur-unsur pengajaran, nasihat, narasi pribadi, dan banyak lagi. Sebagai contoh, mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 15 saat Paulus membahas persoalan kebangkitan orang mati. Pasal ini dimulai dengan pernyataan pengakuan iman, yaitu ayat 3-8, sebuah pernyataan formal tentang keyakinan yang menurut Paulus ia terima dan meneruskannya kepada jemaat Korintus. Pengakuan iman Kristen mula-mula ini mencakup kematian, penguburan, kebangkitan, dan penampakan Yeshua HaMashiach setelah kebangkitannya. Mengenali hal ini sebagai kredo atau pernyataan iman sangatlah penting, karena hal ini menjadi dasar argumen yang dikembangkan Paulus di sepanjang pasal ini. Paulus kemudian beralih ke narasi pribadi, yaitu di ayat 9-11, menceritakan pengalaman dan pertobatannya sendiri. Ini adalah genre yang berbeda, lebih fokus pada kesaksian pribadi. Di sini Paulus menggunakan kisahnya sendiri sebagai bagian argumennya, memperkuat validitas kebangkitan berdasarkan perjumpaan pribadinya dengan Mesias yang sudah bangkit.
Pasal ini kemudian beralih ke argumentasi atau pengajaran teologis, yaitu di ayat 12-34. Di sini, Paulus terlibat dalam argumentasi yang masuk akal dengan memaparkan argumennya tentang kebangkitan orang mati. Ia mengantisipasi kemungkinan penolakan, memberikan jawaban, dan menguraikan kaitan-kaitan dari masalah kebangkitan tersebut. Mengenali genre ini sangat penting karena membentuk cara kita memahami argumen Raff Shaul Paulus yang logis dan progresif. Terakhir, pasal ini diakhiri dengan sebuah nasihat, yaitu ayat 58. Ini adalah pergeseran ke genre yang berbeda, beralih dari pengajaran ke penerapan praktis. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk berdiri teguh dalam iman mereka dan selalu memberikan diri mereka sepenuhnya pada pekerjaan Tuhan. Mengenali genre-genre yang berbeda dalam 1 Korintus pasal 15 meningkatkan pemahaman kita tentang pasal ini. Pernyataan pengakuan iman memberikan ringkasan yang ringkas untuk pesan Injil. Lalu narasi pribadi menambahkan keaslian dan kesaksian pribadi terhadap argumen tersebut. Selanjutnya, ajaran teologis menggali secara mendalam isu kebangkitan. Akhirnya, nasihat untuk menerapkan kebenaran-kebenaran itu secara praktis dan motivatif. Setiap genre berkontribusi pada keseluruhan pesan dan sasaran pasal ini. Memahami beberapa genre yang berbeda dalam 1 Korintus 15 sangat penting untuk menafsir dan menerapkan teks dengan tepat. Apa akibat bila pembaca Alkitab abad 21 yang mencampur adukan genre yang satu dengan genre yang lain seperti yang kita lihat beredar di medsos? Mencampur adukan genre dapat menyebabkan pemahaman yang aneh seperti yang kita dengar di medsos. Misalnya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, Paulus menyatakan, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Mesias, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Jika kita mengira ini adalah genre narasi pribadi, seperti di ayat 9-11, ya, ini kita sedang bicara ayat 19. Kita mungkin salah mengira bahwa Paulus sedang mengalami krisis iman, meratapi keadaannya yang menyedihkan jika tidak ada kebangkitan. Namun, di sini sesungguhnya Paulus menggunakan argumen hipotetis untuk menekankan pentingnya kebangkitan dan bukan mengungkapkan keraguan pribadinya. Dalam kasus ini, kesalahan dalam mengidentifikasi genre akan menyebabkan pemahaman teks yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi dan menafsirkan berbagai genre dalam Alkitab dengan benar. Apakah ada contoh genre dari kitab Wahyu? Kitab ini merupakan kitab yang tidak mudah dibaca. Ya, kitab Wahyu jika kita lihat itu juga dikenal sebagai kitab akhir zaman yang ditulis oleh Yohanes. Dan ini adalah kitab terakhir Perjanjian Baru dan penuh dengan gambaran, simbolisme, dan alegori yang kental. Menafsirkan Wahyu sebagai harfiah dan bukan secara kiasan dapat menghasilkan kesimpulan yang aneh dan keliru. Wahyu 21 ayat 1-27 menggambarkan Yerusalem baru, kota surgawi yang turun dari Tuhan, dari Adonai Elohim setelah penghakiman terakhir. Kota ini digambarkan berbentuk kubus sempurna, dengan setiap sisinya berukuran 12.000 stadia, dan dindingnya terbuat dari permata yasper yang dihiasi berbagai batu mulia. Menafsirkan bagian ini secara harfiah, seperti yang kita dengar di medsos di lingkungan Kristen bangsa-bangsa, akan mengarah pada harapan akan sebuah kota besar bertatahkan permata yang melayang turun dari langit. Sebaliknya, memahami gambaran ini sebagai kiasan membawa pemahaman bahwa Yerusalem baru sebagai simbol kehadiran abadi Tuhan dan kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan. Dimensi dan bahan yang digunakan dalam deskripsi kota dimaksudkan untuk menunjukkan kesempurnaan,
keindahan dan asal-usul ilahi. Tidak harus dianggap sebagai spesifikasi arsitektur secara literal. Dalam literatur Alkitabiah, angka dan bentuk geometris seringkali memiliki makna simbolis untuk menyampaikan kebenaran rohani dan konsep teologis. Penggunaan angka 12.000 dan bentuk kubus dalam deskripsi Yerusalem baru yang terdapat dalam Wahyu 21 ayat 1-27 menjadi contoh utama praktik ini yang berakar pada tradisi Yahudi. Angka 12.000 dalam dimensi Yerusalem baru mempunyai bobot simbolis yang signifikan. Dalam tradisi Yahudi, angka 12 melambangkan keteraturan, kelengkapan, dan kesempurnaan ilahi. Simbolisme ini berasal dari 12 suku Israel yang merupakan keturunan dari 12 putra Yakov. Angka 12.000 di Yerusalem baru memiliki kelipatan 12, yaitu 12 kali 1.000, yang menandakan tatanan ilahi yang tertinggi dan penggenapan janji-janji Tuhan kepada umatnya. Angka 1.000 pada gilirannya sering dikaitkan dengan keluasan atau besaran di luar pemahaman manusia, sehingga memperkuat dimensi kesempurnaan ilahi di dalam konteks ini. Bentuk kubus Yerusalem baru juga membawa simbolisme yang mendalam. Dalam pemikiran Yahudi kuno, kubus melambangkan kesempurnaan, stabilitas, dan keseimbangan. Simbolisme ini dapat ditelusuri kembali ke ruang Maha Kudus, tempat suci yang paling dalam di tabernakel atau kemah suci, dan kemudian juga di bait suci Yerusalem. Ruang Maha Kudus berbentuk kubus sempurna dalam dimensinya, menandakan sifat tanpa celah dari kehadiran Tuhan di dalam ruang suci itu. Penggunaan bentuk kubus dalam deskripsi Yerusalem baru mencerminkan kesempurnaan kota surgawi dan asal-usul ilahinya. Sebagai tempat tinggal utama Adonai dan umatnya, Yerusalem baru mewujudkan cita-cita keselarasan rohani, keseimbangan, dan kekudusan. Bentuk kota yang kubik yang berbentuk kubik ini berfungsi sebagai pengingat simbolis akan ruang Maha Kudus, menghubungkan Yerusalem baru dengan sejarah suci orang-orang Yahudi dan hubungan perjanjian mereka dengan Adonai Elohim. Dalam tradisi Yahudi, penggunaan angka dan bentuk geometris sebagai bahasa kiasan untuk mengungkapkan konsep rohani merupakan praktek yang umum. Penggunaan angka 12.000 dan bentuk kubus dalam gambaran Yerusalem baru pada Wahyu 21 ayat 1-27 merupakan contoh praktek ini. Dengan memahami makna simbolis dari unsur-unsur ini, pembaca dapat mengapresiasi makna teologis yang lebih mendalam dari teks tersebut yang menyampaikan kesempurnaan, keteraturan ilahi, dan penggenapan akhir dari janji-janji Adonai di kota surgawi. Sahabat RPK, kita sudah membahas kaidah nomor 2 mengenali genre dalam penafsiran Alkitab. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, siaran Tekiyah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Garing Tekiyah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar sebuah pujian doa Ibrani, The Battle Belongs, oleh Phil Wickham. Peperangan itu milik Tuhan. Aku berjuang dengan bertelut dan mengangkat tangan tinggi. Peperangan itu milik Tuhan. Peperangan umat Tuhan bersifat rohani dan juga jasmani. Tetapi apapun peperangan yang dihadapi umat Tuhan, kemenangan itu selalu di pihak Adonai Sefaot, Panglima Bala Tentara Surga. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Victory,
with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the exits, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our